warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmida, NIM 200250501071, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, kali ini saya akan membahas tentang negara, agama, dan warga negara. Yang pertama yaitu negara. Negara dapat didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Hakikat negara adalah suatu ikatan sosial atau dalam suatu hidup bersama sebagai komunitas politik di mana hak-hak warganya dari penguasa pada waktu itu. Hakikat negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hakikat secara sosiologis dan hakikat negara secara yuridis. Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat pelengkap negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rumusan singkat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur-unsur negara adalah yang pertama yaitu wilayah, daerah kekuasaan, yang kedua rakyat atau penduduk, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Yang kedua yaitu agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan serta lingkungannya. Secara umum, agama adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi. Upaya yang dilakukan dengan berbagai yang ditujukan kepada ilahi. Macam-macam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, dan Konghucu. Adapun agama lain yang ada di Indonesia yaitu Yahudi, Bahai, dan Kristen Ortodoks. Ibnu Khaldun membagi 3 peran agama. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pendorong keberhasilan, yang ketiga sebagai legitimasi sistem politik. Ruang lingkup agama. Yang pertama yaitu keyakinan. Keyakinan akan adanya kekuatan supranatural yang diyakini untuk mengatur dan mencipta alam. Yang kedua yaitu peribadatan. Peribadatan yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga yaitu sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Fungsi agama yang pertama yaitu sebagai sumber pedoman bagi individu maupun kelompok. Yang kedua sebagai pedoman perasaan keyakinan. Yang ketiga sebagai pedoman keberadaan. Yang keempat sebagai pengungkapan estetika. Yang kelima merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Yang ketiga yaitu warga negara. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Warga negara ialah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia yang pertama yaitu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua yaitu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga yaitu berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang kelima, berhak untuk
berkelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Yang keenam, berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Yang ketujuh, berhak memiliki kebebasan dalam memilih presiden dan wakil presiden. Kewajiban warga negara Indonesia yang pertama yaitu wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut dan turut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam pembelaan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.